Bab 1461. Beraninya kau, teriak Seth. Setelah itu, Seth tampak memikirkan sesuatu dan berkata dengan kasar, "Brat, aku peringatkan kau. Aku pewaris Golan. Jika kau berani menyakitiku, keluarga kita tidak akan membiarkannya. Aku tidak tahu apakah keluargamu akan membiarkanku pergi atau tidak, tapi saat ini, aku tidak punya rencana untuk membiarkanmu pergi." Leon mendengus, sama sekali tidak merasa terancam oleh Seth. Dia selalu menjadi orang yang berprinsip. Biasanya, dia tidak akan pernah menyimpan dendam selama pihak lain tidak melewati batas atau bersedia mengakui kesalahannya. Akan tetapi, bila berhadapan dengan orang seperti Seth yang tidak memiliki sedikit pun rasa kehormatan dalam diri mereka, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. "Tuan Wolf, mohon tunggu." Raphael buru-buru menghentikan Leon saat melihat Leon bersiap menyerang Seth. "Tuan Westwood, ada apa?" Leon menatap Raphael lekat-lekat. "Tuan Wolf, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Golan adalah salah satu keluarga seni bela diri kuno yang terkenal di wilayah selatan. Mereka sangat kaya dan berkuasa, dan mereka juga memiliki hubungan dengan banyak keluarga seni bela diri kuno lainnya. Mereka tidak boleh diganggu. Saya pikir Anda sebaiknya melupakan ini saja karena Anda telah melukai Seth." Raphael buru-buru menasihati. Keluarga Skemel dan Westwood hanyalah keluarga seni kuno biasa, tetapi keluarga Golan sudah berada di wilayah selatan selama berabad-abad. Mereka sangat berpengaruh dan bahkan menggunakan metode advance power. Metode adalah fondasi seni bela diri. Meskipun metode kekuatan tingkat lanjut hanya selangkah dari metode kekuatan dasar, ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Baik Skemel maupun Westwood hanya menggunakan metode kelas kekuatan dasar. Biasanya, metode ini dapat membawa seorang seniman bela diri ke tahap kaisar awal, tetapi sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Namun, suku Golan berbeda. Suku Golan menggunakan metode kekuatan tingkat lanjut. Banyak seniman bela diri yang lebih tua dalam keluarga tersebut sudah berada di tingkat kaisar tingkat lanjut atau bahkan puncak. Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga seni bela diri biasa. Keluarga Westwood mampu melawan suku Golan di medan bisnis hanya berkat bantuan keluarga Thompson. Meski begitu, Raphael tetap harus waspada terhadap Seth. Itulah sebabnya dia tidak ingin berhadapan langsung dengan Seth sebelumnya. Di sisi lain, berdasarkan apa yang diketahuinya, Leon bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Skemel. Jika Leon mematahkan kaki Seth dan memancing balas dendam dari Golan, Leon tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Jadi, dataran tinggi Golan sekuat itu. Leon cukup terkejut setelah mendengar itu. Keadaan penguasa tertinggi merupakan rintangan besar dalam pelatihan seorang seniman bela diri. Sangat sulit untuk melampauinya. Sebelumnya, dia bingung. Seth, Raphael, dan Willy semuanya dianggap unggul di generasi mereka, tetapi Seth jauh lebih kuat daripada Raphael dan Willy, dan sudah berhasil mencapai Overlord State. Dia akhirnya mengerti bahwa itu karena Seth menggunakan metode advance power. Dia berlatih jauh lebih cepat daripada Raphael dan Willy. Tidak mengherankan Seth berhasil mencapai Overlord State dengan mudah. Bab 1462. "Nak, apa kau takut sekarang? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tahu tempatmu, serahkan mutiara itu. Setelah itu, patahkan salah satu lenganmu dan minta maaf. Aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jika tidak, maka Golan akan menguburmu hidup-hidup." Ketika melihat Leon terdiam, Seth berasumsi bahwa Leon takut pada keluarga ini. Jadi, dia tiba-tiba mendapatkan kembali semangat dan kesombongannya sebelumnya. "Takut? Keluarga kecilmu tidak pantas membuatku takut. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu," kata Leon dingin. Setelah itu, dia langsung menendang kaki Seth dengan ganas. Tidak, Seth benar-benar ketakutan. Ia tidak pernah menyangka Leon tidak takut dengan nama dan kekuasaan keluarganya sama sekali. Selain itu, ia terluka parah. Ia tidak punya cara untuk menghindari serangan itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap saat Leon menyerangnya. "Bocah nakal, jangan harap kami akan membiarkanmu melakukan itu." Pada saat itu, pengawal Seth segera mulai menyerang Leon dari belakang, mencoba memaksa Leon menyerang Seth.
Leon mengabaikan penjaga di belakangnya saat dia dengan kejam memukul kaki Seth. Retakan. Suara tulang retak terdengar jelas. Seth menjerit saat kakinya dipatahkan oleh Leon begitu saja. Ia langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Leon berbalik dan menyerang dengan kedua tinjunya, menggunakan serangan ganda secara bersamaan ke arah dua penjaga. Kedua penjaga itu hanya ada di sana untuk menemani Seth. Mereka bukan ahli dari keluarga itu. Mereka hanyalah master tertinggi tingkat lanjut, yang berarti mereka sama sekali bukan tandingan Leon. Degup, degup. Dengan dua serangan dahsyat, kedua penjaga itu terpental beberapa meter jauhnya, jatuh ke tanah dan tidak dapat melawan lagi. Bocah, tunggu saja. Setelah hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Seth menggertakkan giginya menahan rasa sakit yang berasal dari kakinya saat dia menatap Leon dengan kebencian yang berbisa. Kumohon, ejek Leon sambil menendang kaki Seth yang satunya. Retakan. Suara retakan tulang terdengar lagi. Seth merasakan sakit yang luar biasa saat ia pingsan di tempat. Orang ini sangat kejam. Para keturunan di sekitar mereka tampak ngeri saat menyaksikan apa yang terjadi. Mereka tahu tentang kekayaan dan kekuasaan Golan. Mereka tidak pernah menyangka Leon cukup berani untuk mematahkan kaki Seth. Hal itu benar-benar mengejutkan mereka sampai ke akar-akarnya. Itu belum semuanya. Mereka bermimpi untuk mengambil harta karun itu dari tangan Leon. Namun, keterampilan luar biasa yang ditunjukkan Leon, serta kekejaman Leon, benar-benar mengguncang mereka. Kebanyakan dari mereka benar-benar lupa tentang mengambil harta karun Leon. Mereka tidak ingin mengikuti nasib Seth. Chapter 1463. Leon, tindakanmu terlalu gegabah. Raphael berjalan mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia tahu betul, jika Leon saja melukai Seth, maka orang-orang Golan tidak akan begitu saja ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda mengingat reputasi dan kehormatan mereka, begitu pula dengan aturan dunia persilatan. Namun, Leon mematahkan kaki Seth. Itu terlalu kejam. Itu penghinaan langsung terhadap Golan. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Leon juga tidak begitu dekat hubungannya dengan keluarga Skemel. Akan menjadi mimpi yang mustahil baginya untuk melawan kekuatan Golan. Namun, untungnya dialah satu-satunya orang yang mengetahui siapa Leon saat itu. Orang lain yang hadir, termasuk Seth, tidak mengetahui asal-usul Leon yang sebenarnya. Yang lebih parahnya lagi adalah fakta bahwa dia hanya menyebut Leon sebagai Tuan Wolf selama ini. Seth mungkin bahkan tidak tahu nama asli Leon. Selama dia merahasiakannya dan tidak pernah mengungkap identitas Leon, maka orang Golan mungkin tidak akan bisa menemukan Leon di wilayah selatan secepat itu. Itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukannya untuk Leon. Tuan Westwood, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Leon tersenyum tenang, tidak merasa bahwa Golan itu penting sama sekali. Meskipun dia masih terlalu lemah untuk melawan Golan, dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu begitu saja. Sebelum meninggalkan kota Springfield, dia diundang untuk bergabung dengan Dragon Corps. Dengan identitas itu, dataran Golan bukanlah apa-apa. Tentu saja, Dragon Corps bertanggung jawab atas keadilan. Mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi, dia selalu mengingat pelajaran dari Master, dan tidak pernah menggunakan identitasnya sebagai anggota Dragon Corps untuk melawan orang lain. Tentu saja, jika ada keluarga besar yang mengungkit kehormatan mereka dan mencoba menjatuhkannya, Dragon Corps tidak akan membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi, dia punya banyak kartu truf untuk melindungi dirinya. Jika orang-orang Golan bersikap sombong seperti Seth, maka dia tidak akan membiarkan mereka lolos tanpa cedera. Baiklah, sebaiknya kita pergi saja sekarang, kata Raphael sambil mendesah. Dia tidak tahu dari mana Leon mendapatkan semua kepercayaan dirinya itu, jadi dia berasumsi bahwa Leon terlalu bodoh untuk menyadari bahaya yang mengancamnya. Setelah itu, dia menarik lengan Leon dan bersiap meninggalkan pasar gelap itu jika terjadi sesuatu yang lain. Ya, ayo berangkat. Dengan harta karun di tangannya, Leon tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Dia dan Raphael pun meninggalkan tempat itu. Kamu boleh pergi kalau kamu mau, tapi mutiara itu akan tetap ada. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara gorila hitam. Setelah itu,
Keempat bawahannya langsung memotong pembicaraan Leon dan Raphael dengan lambaian tangannya. Gorila hitam, apa maksudnya ini? Ekspresi Raphael berubah saat dia melihat ke atas. Sederhana saja, aku sudah tergila-gila pada mutiara itu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan saja. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Si gorila hitam tertawa dengan angkuh. Apa kau juga mencoba mencuri harta karun Tuan Wolf? Ekspresi Raphael berubah saat itu, tidak menyangka si gorila hitam akan ikut campur sama sekali. Memangnya kenapa kalau aku? Pria itu menyilangkan lengannya dan memasang ekspresi superioritas seolah-olah dia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Bab 1464. Gorila hitam, dunia bawah punya aturannya sendiri. Kau yang bertanggung jawab atas pasar gelap, dan kau orang terkenal di dunia bawah, tapi kau mengabaikan kehormatanmu untuk mencuri dari Tuan Serigala, yang berasal dari generasi muda. Apa kau tidak khawatir akan ditertawakan? Kata Raphael dingin. Itu, senyum si gorila hitam menegang dan dia mendapati dirinya tidak dapat mengatakan apapun untuk membela dirinya. Akan tetapi, dia sudah cukup berpengalaman dan dia cepat bereaksi. Raphael, mutiara itu seharusnya dijual ke pasar gelap. Orang ini baru saja memotong pembicaraan kita sebelum kita membelinya. Aku hanya menyuruhnya mengembalikan mutiara itu kepada kita. Bagaimana bisa kau sebut ini pencurian? Si gorila hitam bersikeras. Omong kosong. Mutiara itu seharusnya dijual ke pasar gelap, tapi kamu sudah jelas-jelas menyatakan tidak menginginkannya. Apa salahnya Tuan Wolf membeli sesuatu yang tidak diinginkan pasar gelap? Kata Raphael tanpa menahan diri. Tentu saja salah. Aku tidak menginginkannya tadi, tapi aku menginginkannya sekarang. Pada akhirnya, aku akan mengambil mutiara ini hari ini, apapun yang terjadi. Kata si gorila hitam. Anda, Raphael sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Gorila hitam, jangan pikir kau bisa berbuat sesuka hatimu. Pada saat itu, Leon melangkah maju dengan ekspresi dingin di wajahnya. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Dasar brengsek, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau menyerahkan mutiara itu sekarang, aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan aman. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan kepadamu. Katanya. Bagaimana kalau aku menolak? Leon merasa sangat frustrasi. Saat berada di Springfield City, ia banyak berinteraksi dengan dunia bawah. Selain Harold, yang suka merencanakan dan berkomplot, kebanyakan dari mereka cukup terhormat. Namun, gorila hitam pertama kali menggunakan ukiran batu giok untuk melakukan penipuan, dan kemudian mencoba mencuri mutiara spiritualnya. Itu sama sekali tidak terhormat. Dia bertindak lebih hina daripada Harold. Bocah, kau yang minta. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Gorila hitam itu memiliki tatapan dingin di matanya. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi saat dia mengumpulkan kekuatan dahsyat untuk menyerang Leon. Negara Kaisar. Leon terkejut ketika dia merasakan energi dalam serangan gorila hitam. Dia segera mencoba mundur tanpa penundaan untuk menghindari serangan. Namun, lawannya jauh lebih kuat darinya. Meskipun ia bereaksi sangat cepat, ia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Dengan ledakan dahsyat, dada Leon terkena energi tersebut. Ia langsung memuntahkan seteguk darah saat ia terpental beberapa meter dan jatuh ke tanah. Untungnya, dia memiliki cermin penguasa di dadanya. Itu menghentikan sebagian besar serangan. Kalau tidak, dia mungkin akan mati atau lumpuh karena kekuatan luar biasa itu. Bab 1465. Betapa kuatnya. Leon memegangi dadanya sambil menahan rasa sakit dan berdiri. Namun, dia tampak terkejut. Walaupun Raphael sudah memberitahu Leon sebelumnya kalau Black Gorilla adalah bawahan dari Southern Boss yang tidak bisa dianggap remeh, tapi Leon berpikir kalau Black Gorilla tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan semua kartu as yang dimilikinya. Namun, dia akhirnya menyadari bahwa pria itu berada di negara Kaisar. Tak heran Seth terpaksa menelan kepahitan karena ditipu, alih-alih melawan gorila hitam. Bocah, kau masih bisa berdiri setelah menerima seranganku. Kurasa kau cukup beruntung. Namun, keberuntunganmu sudah habis.
Lakukan serangan lagi. Gorila hitam terkejut melihat Leon tidak terluka parah. Ia mengira itu hanya karena Leon beruntung, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Tepat setelah itu, dia terus menyerang Leon, bersiap untuk menyingkirkan Leon dan mengambil mutiara itu untuk dirinya sendiri. Dasar tercela, gorila hitam, kau memaksaku, kata Leon dingin. Ada kilatan dingin dan mematikan di matanya. Lawannya terlalu kuat, Leon tidak bisa mengalahkan pria itu. Kalau begitu, dia harus mengandalkan bakat Master Haslewut. Namun, ia hanya memiliki 2 di antaranya yang tersisa. Masing-masing sangat berharga. Gorila hitam hanya berada pada tahap kaisar awal, sungguh sia-sia. Tentu saja, menghadapi kematian yang pasti, dia tidak akan peduli dengan pemborosan apapun. Tahan. Tepat saat Leon bersiap, Rafael tiba-tiba berdiri di depannya, menghentikan gorila hitam. Rafael, apa yang kau inginkan? Aku peringatkan kau, pergilah sekarang juga, atau aku tidak akan tinggal diam. Wajah si gorila hitam menjadi murung, tetapi ia tetap menahan tenaganya dan menghentikan serangannya. Keluarga Westwood hanyalah keluarga bela diri kuno biasa, dengan statusnya dan bos selatan di belakangnya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Akan tetapi, ia tahu bahwa keluarga Westwood memiliki hubungan dekat dengan keluarga Thompson. Dengan pengaruh dan kekuatan keluarga Thompson, serta fakta bahwa ia berasal dari generasi yang lebih tua, ia tidak dapat menyerang Rafael dengan mudah. Jika tidak ada gunanya dia membuat marah keluarga Thompson. Gorila hitam, Tuan Serigala adalah orang yang kuundang. Aku tidak akan membiarkanmu menyerangnya seperti itu. Jika kau ingin mencuri harta karunnya, maka kau harus melewatiku terlebih dahulu. Kata Rafael dengan tegas. Anda, gorila hitam itu sangat marah. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Leon segera memotong ucapannya. Tuan Westwood, terima kasih banyak atas bantuanmu. Jangan khawatir, dia baru saja mencapai tahap kaisar, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Biarkan saja dia lewat. Aku akan memastikan untuk menyingkirkan pria tercela ini hari ini. Kata Leon dingin. Dia tidak mampu mengendalikan bakat Master Haslewut. Dia khawatir akan melukai Rafael dengan Rafael tepat di depannya, jadi dia agak khawatir. Yang bisa dia lakukan hanyalah menasihati Rafael untuk pergi. Bab 1466. Apa, Tuan Wolf? Kau sudah gila. Rafael tercengang, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia baru saja menyaksikan gorila hitam melukai Leon dengan begitu saja. Jelaslah bahwa Leon sama sekali bukan tandingan pria itu. Namun, ada sesuatu yang salah dengan Leon. Meskipun tahu bahwa dia tidak sebanding, Leon ingin menghadapi pria itu dengan kepala. Bukankah itu bunuh diri? Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Keturunan yang tersisa di sekitar tempat itu ada 2. Mereka semua memandang Leon seperti orang bodoh, tidak tahu dari mana Leon mendapatkan keberanian untuk menantang seseorang di negara kaisar. Dasar bocah sombong. Mari kita lihat bagaimana kau berencana menyingkirkanku. Gorila hitam benar-benar marah mendengar kata-kata Leon. Tuan Wolf, jangan keras kepala. Tolong percaya padaku. Aku yang membawamu ke pasar gelap, aku akan memastikan kau dikawal keluar dengan aman. Aku akan memastikan aku memenuhi janjiku. Saat dia berkata demikian, Rafael menatap si gorila hitam dan berkata dengan dingin, Gorila hitam, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa harta karun Tuan Wolf sangat berguna bagi keluarga Thompson. Jika kau mundur sekarang, aku bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, aku akan memastikan keluarga Thompson akan berurusan dengan pasar gelap setelah ini. Keluarga Thompson. Rafael, jangan gunakan keluarga Thompson untuk mengancamku. Orang lain mungkin takut pada mereka, tetapi bos selatan tidak. Aku peringatkan kau, jika kau tidak menyerah, maka aku tidak akan menahan diri terhadapmu. Kata gorila hitam dengan dingin. Setelah itu, dia mengumpulkan energi sejatinya secara diam-diam, berencana menyerang Rafael dan Leon kapan saja. Adapun keluarga Thompson, dia tetap memiliki bos selatan di belakangnya. Selama dia tidak mengancam nyawa Rafael, maka keluarga Thompson mungkin tidak akan bisa menyentuhnya. Kau,
Ekspresi Rafael berubah masam. Ia tidak pernah menyangka si gorila hitam tidak peduli pada keluarga Thompson demi harta karun itu. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang berani meremehkan keluarga Thompson? Sombong sekali. Pada saat itu, terdengar suara dingin. Tepat setelah itu, seorang pria berusia sekitar 30 tahun masuk dengan aura yang sangat mengesankan diapit oleh dua penjaga. Pemuda itu adalah pewaris keluarga Thompson, Yuri Thompson. Keluarga Thompson adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan dan juga yang terkuat di antara keluarga-keluarga besar lainnya. Mereka berdiri di puncak wilayah selatan. Bahkan bos selatan harus mengambil langkah mundur saat berhadapan dengan mereka. Jelas terlihat betapa kuatnya keluarga Thompson. Paling tidak, mereka praktis tanpa kesetaraan di wilayah selatan. Keluarga Westwood dan Thompson terikat oleh pernikahan. Bibi Rafael adalah ibu Yuri, jadi mereka adalah sepupu. Yuri, akhirnya kau di sini. Hebat sekali. Rafael sangat gembira melihat Yuri di sana. Ia akhirnya menghela napas lega. Yuri Thompson. Berbeda dengan Rafael yang sangat gembira, Black Gorilla tidak pernah menyangka Yuri akan datang secepat itu. Ia sangat terkejut, dan suasana hatinya langsung memburuk. Bukan hanya dia, keturunan lainnya juga terkejut. Mereka tahu bahwa Yuri adalah seseorang yang sangat penting. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka bandingkan. Banyak di antara mereka yang mengambil langkah mundur dengan bijaksana, memberi jalan kepada Yuri. Bab 1467. Rafael, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuri bertanya dengan serius sambil menuntun pengawalnya. Ketika gorila hitam menggunakan ukiran itu untuk melakukan penipuan, Rafael secara keliru mengira itu adalah harta karun yang memanfaatkan energi cahaya. Dia tahu bahwa keluarga Thompson sedang mencari harta karun tersebut selama beberapa bulan terakhir, jadi dia segera memberi tahu Yuri. Itulah mengapa Yuri muncul begitu tiba-tiba. Begini, temanku Tuan Serigala baru saja menemukan harta karun. Gorila hitam mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengambilnya dari kita. Rafael menjelaskan situasinya secara singkat. Itu adalah harta karun. Benar saja, hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Yuri tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Ketika dia menerima berita dari Rafael, dia bergegas datang demi ukiran giok itu. Ketika dia mendengar bahwa Leon memperoleh harta karun itu, dia secara otomatis berasumsi bahwa itu adalah ukiran giok itu. Namun, dia tidak tahu bahwa ukiran itu palsu. Yang ada di tangan Leon adalah harta yang sama sekali berbeda. Yuri, pria ini tidak tahu malu dan hina. Dia tidak punya kehormatan untuk dibicarakan sama sekali. Kamu harus membantu temanku mencari keadilan. Rafael berkata dengan marah. Dia sudah tahu kalau Yuri salah paham, tapi dia memutuskan untuk tidak menjelaskannya mengingat situasinya. Begitu Yuri berurusan dengan Black Gorilla, dia bisa memberitahu Yuri kebenarannya setelah itu. Jangan khawatir, hanya karena dia meremehkan keluarga Thompson dan berencana menyerangmu, aku tidak akan pernah membiarkannya lolos hari ini. Kata Yuri dengan dingin. Tuan Thompson, apa maksudnya ini? Ini adalah keluhan pribadi antara saya dan orang lain. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda atau keluarga Anda. Apakah Anda mencoba untuk ikut campur secara paksa? Kata Black Gorilla dengan tidak senang. Memangnya kenapa kalau aku? Kali ini, kau memutuskan untuk mengincar sepupuku, dan kau telah menyakiti temanku dengan cara yang tidak terhormat. Kau harus memberi mereka penjelasan. Kata Yuri dingin. Sebenarnya, Leon adalah orang asing baginya, jadi dia tidak perlu membela Leon sama sekali. Namun, keluarga Thompson memimpin wilayah selatan di permukaan, sementara bos selatan adalah raja dunia bawah. Kedua belah pihak tidak pernah memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Selain itu, harta karun di tangan Leon sangat berguna baginya. Tidak ada salahnya jika ia berusaha mendapatkan perhatian Leon. Apa yang kau inginkan? Tanya si gorila hitam dengan nada muram. Sederhana saja, patahkan salah satu lenganmu sekarang juga dan berlututlah untuk meminta maaf kepada mereka. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu saat itu. Kalau tidak, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kata Yuri dengan arogan. Kau memintaku untuk mematahkan lenganku dan meminta maaf.
Beraninya kau, Yuri, aku sudah lama mendengar bahwa kau adalah seorang jenius luar biasa yang hanya muncul sekali dalam satu abad di antara generasi muda. Kau juga berada di puncak daftar elit. Aku harus mengujimu hari ini. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk berbicara seperti itu di hadapanku. Gorila hitam merasa sangat frustrasi. Ia tidak membuang waktu lagi dan melesat maju menyerang Yuri. Dasar bodoh. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Teriak Yuri dingin sambil melontarkan dirinya ke depan dengan tinjunya yang siap menyerang. Chapter 1468. Wah, dengan bentrokan yang hebat, serangan Yuri dan gorila hitam saling bertemu. Setelah mereka beradu, tubuh Yuri tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, gorila hitam mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berhasil berhenti. Negara Kaisar. Leon terkejut ketika merasakan energi besar keluar dari tubuh Yuri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuri berhasil mencapai negara Kaisar di usia yang begitu muda. Keahliannya bahkan tampak lebih unggul dari Black Gorilla. Itu benar-benar melampaui ekspektasinya. Betapa kuatnya. Tuan Thompson adalah seseorang dari daftar elit. Bahkan gorila hitam pun tidak sebanding dengannya. Semua orang di sana tampak sangat kagum. Beberapa dari mereka bahkan mulai bersorak. Daftar elit. Tuan Westwood, apa itu daftar elit? Leon bertanya kepada Raphael dengan rasa ingin tahu setelah mendengar itu. Daftar elit adalah daftar generasi muda yang dibuat oleh wilayah tengah. Daftar ini berisi beberapa jenius super dari 5 wilayah. Biasanya, hanya mereka yang berusia di bawah 35 tahun dan telah mencapai negara kaisar yang berhak masuk ke dalamnya. Total ada 13 dari mereka dalam daftar saat ini, dan Yuri adalah salah satunya, Raphael menjelaskan secara singkat. Apa, dia sehebat itu? Leon benar-benar terkejut setelah mendengar itu. Sejak ia memasuki wilayah selatan, ia bertemu banyak orang kaya elit, seperti Willy dan Raphael. Sebagian besar dari mereka berada di sekitar kondisi semi-overload, jadi mereka sedikit lebih lemah daripadanya. Jadi, dia selalu berpikir bahwa generasi muda dunia seni bela diri di Sky County tidak begitu istimewa. Namun, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Generasi muda Sky County jauh lebih kuat dari yang dia kira. Jadi, keluarga-keluarga besar itu pasti jauh lebih berkuasa dari yang dibayangkannya. Gorila hitam, ambillah ini. Irui melanjutkan serangannya saat dia menyerang gorila hitam dengan kekuatan luar biasa. Gorila hitam itu menghindari serangan Irui. Setelah itu, ia membalas dan mulai berhadapan langsung dengan Yuri. Keduanya melalui beberapa pertukaran pikiran dalam sekejap. Meskipun mereka berdua berada di tahap awal kaisar, Yuri adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali seumur hidup. Baik dari segi kekuatan maupun intuisinya, dia berada di puncak level yang sama dengan siapapun. Keahliannya tidak jauh dari tahap kaisar tingkat menengah. Hanya dalam sekejap, gorila hitam dengan cepat berada pada posisi yang tidak menguntungkan setelah semua serangannya. Tercela, ekspresi si gorila hitam menjadi gelap. Dia berpikir keterampilannya seharusnya lebih baik daripada Yuri karena dia telah berada di negara kaisar selama bertahun-tahun. Namun, dia terlalu meremehkan Yuri. Jika dia terus melawan Yuri, dia akan kalah. Bab 1469. Berbaring saja. Saat gorila hitam teralihkan, Yuri mengambil kesempatan itu untuk meninju tepat ke dada gorila hitam. Gorila hitam terkejut. Pertarungan antar ahli selalu berakhir dalam hitungan inci. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Serangan Yuri sudah tepat di depannya. Di saat sepenting itu, dia terpaksa menyerang balik, tetapi nyaris berhasil menghadang serangan Yuri. Wah! Keduanya beradu dan kekuatan Yuri seketika menembus pertahanan si gorila hitam dan menghantam dada lelaki itu dengan dahsyat. Gorila hitam itu memuntahkan 2 suap darah sebelum ia terpental beberapa meter, menghantam layar di belakangnya sebelum ia jatuh ke tanah. Untungnya, serangan sebelumnya telah menghilangkan sebagian besar kekuatan Yuri. Kalau tidak, dia akan lumpuh jika tidak terbunuh. Setelah itu, Yuri segera menyerang. Ia ditendang keluar dan bersiap melanjutkan serangannya. Tunggu, Tuan Thompson, aku mengaku kalah, kata gorila hitam dengan tergesa-gesa. Setelah itu,
dia nyaris tidak berhasil merangkak dari tanah meskipun dadanya terasa sakit. Setelah pertarungan tadi, dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Yuri. Setelah menerima pukulan lain dari Yuri, dia menderita luka dalam yang sangat parah. Tidak mungkin dia bisa menang. Dia tidak mau kalah dalam pertempuran. Menghadapi Yuri, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Begitulah kira-kira, kata Yuri dingin. Tuan Thompson, saya tidak menginginkan harta karun itu lagi. Anda bisa pergi sekarang, kata gorila hitam dengan enggan, tetapi tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Apa, maksudmu kita akan melupakan saja tentang usahamu menyerang sepupuku dan melukai temannya? Kata Yuri. Apa lagi yang kau inginkan? Tanya si gorila hitam. Itu masih hal yang sama. Jika kau tahu tempatmu, maka berlututlah dan minta maaf kepada mereka berdua setelah lenganmu patah. Lalu, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kata Yuri dingin. Tidak mungkin. Gorila hitam menolak tanpa ragu-ragu. Sebagai bawahan bos selatan dan seseorang yang terkenal di dunia bawah, tidak mungkin dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Leon dan Raphael. Dia tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi setelah itu. Baiklah, kamu yang memintanya. Yuri pun marah. Setelah itu, ia tak membuang waktu lagi untuk melancarkan serangan dengan kekuatan yang dahsyat. Ia pun bergegas menuju Black Gorilla dan menyerangnya. Hentikan dia. Gorila hitam tahu bahwa dia bukan tandingan Yuri. Jadi, atas perintahnya, anak buahnya segera menyerbu ke depan untuk menghentikan Yuri. Mengambil kesempatan itu, dia bergegas keluar dan bersiap melarikan diri. Kau mencoba melarikan diri. Apa kau bisa? Yuri tersenyum dingin. Ia bahkan tidak peduli dengan para penjaga itu saat ia mengejar si gorila hitam. Pada saat yang sama, semua bawahan gorila hitam melancarkan serangan ke Yuri, mencoba menghentikannya. Namun, para pengawal bersama Yuri tidak hanya berpura-pura. Mereka berdua bereaksi sangat cepat dan langsung bergegas maju untuk membantu Yuri menghadang para pria berpakaian hitam. Bab 1470. Roxane baru saja pulang kerja ketika dia mendengar para karyawan di lembaga penelitian mendiskusikan pernikahan Lucian dan Aubrey. Tuan Farwell sangat perhatian. Dia benar-benar menjaga tunangannya sepanjang malam. Kalau itu pacar saya, dia tidak akan pernah melakukan itu. Yang terpenting, dia tampan dan kaya. Tunangannya juga cantik. Dia sangat mirip Dr. Jarvis, jadi dia pasti cantik. Sentimen serupa pun beredar di udara. Kelompok peneliti itu mengobrol sambil berjalan. Ketika mereka melihat Roxane, mereka bahkan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sampai jumpa besok, Dr. Jarvis. Sambil tersenyum, Roxane menjawabnya satu persatu. Namun, dia tidak dapat menahan perasaan bingung setelah mendengar pembicaraan mereka. Lucian mengurus tunangannya sepanjang malam tadi. Tapi dia bersamaku sepanjang malam tadi. Kapan dia bertemu dengan Aubrey? Tepat saat dia merasa aneh, Colby menghampirinya dari belakang. Apakah kamu ada waktu malam ini? Bagaimana kalau makan malam bersama? Tiba-tiba tersadar, Roxane melemparkan senyum minta maaf kepadanya. Saya masih harus bergegas ke taman kanak-kanak untuk menjemput anak-anak saya, jadi saya khawatir saya harus menundanya. Mungkin lain kali saja, saat proyek selesai, saya akan mentraktir semua orang makan. Ketika Colby mendengar itu, secercah kekecewaan melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Berbicara tentang proyek tersebut, dia keluar dari lembaga penelitian bersamanya. Karena Roxane tidak menyetir ke tempat kerja, dia hanya bisa memanggil taksi di pinggir jalan. Sesaat kemudian, mobil Colby perlahan berhenti di depannya. Apakah kamu tidak menyetir? Sebagai jawaban, Roxane menggelengkan kepalanya. Mau kemana? Aku akan mengantarmu. Lagi pula aku tidak ada kegiatan malam ini, dan tidak mudah untuk mendapatkan taksi di sini. Senyum Colby hangat dan lembut. Roxane ragu sejenak. Ia melirik jam, dan melihat bahwa memang sudah waktunya Archie dan Benny pulang sekolah. Jadi dia tidak menolak tapi membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Baru saja dia masuk ke mobil, dia menerima telepon lagi dari Harvey, menanyakan kemajuan proyek.
Dia menjelaskan semuanya kepadanya secara singkat dan padat. Setelah menutup telepon, dia baru saja hendak menyimpan teleponnya ketika sebuah pemberitahuan push muncul. Judul berita itu berbunyi, Tuan Farwell mengantar tunangannya ke rumah sakit di tengah malam dan menemaninya sepanjang malam. Melihat itu, dia tak dapat dielakkan mengingat situasi tadi malam dan diskusi karyawan sebelumnya. Tanpa diminta, dia mengetuk tautan itu. Tepat setelah melakukan itu, dua foto buram memasuki pandangannya. Begitu melihat foto-foto itu, dia langsung membeku. Dia bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk tahu bahwa wanita di sana adalah dirinya. Foto pertama diambil saat ia mengigau karena demam tinggi, mungkin saat Lucian menggendongnya dari mobil ke rumah sakit. Bahkan ketika dia terbangun di rumah sakit, dia masih berada dalam pelukan pria itu. What, rems. Namun, dia tidak menyangka mereka terlihat begitu dekat di foto. Selain itu, pria itu tampaknya sangat berhati-hati saat menggendongnya. Foto kedua diambil saat dia masuk ke mobil bersama Estella di lengannya, sementara Lucian berdiri di samping. Dia tidak tahu di mana orang yang mengambil foto itu bersembunyi sehingga tidak seorang pun menyadari kehadirannya. Lagi pula, paparazzi yang menerbitkan berita itu ternyata tidak dapat membedakan antara dia dan Aubrey sehingga terjadi kesalahpahaman seperti itu. Untungnya, foto-foto itu sangat buram, sehingga hanya orang-orang terdekatnya yang bisa tahu bahwa wanita di dalam foto-foto itu adalah dirinya. Dengan alisnya berkerut, Roxanne terus menggulir ke bawah, hanya untuk melihat bahwa komentar di bawahnya semuanya iri padanya karena perhatian Lucian terhadapnya. Tanpa mereka sadari, dia tidak merasa senang sedikit pun tentang hal itu. Setelah melihatnya sejenak dan memastikan tidak seorang pun menyadari bahwa wanita dalam foto itu bukanlah Aubrey, dia menyimpan telepon genggamnya dengan perasaan campur aduk. Berharap untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia tidak berencana untuk mengklarifikasi berbagai hal. Sebaliknya, dia malah menganggap seluruh kesalahpahaman itu lucu.